Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Renoto, NIM 24109520022 dari jurusan Teknik Elektro Kewarganegaraan A. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan yaitu mengenai cyberbullying dan kewarganegaraan digital menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua orang itu menggunakan media sosial untuk belajar, bekerja, maupun berkomunikasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai eh, apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui media digital secara berulang dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Berbeda dengan perundungan biasa, cyberbullying ini dapat terjadi kapan saja dan menjangkau korban tanpa mengenal batas, tempat, maupun waktu. Nah, ada 9 tipe eh, perundungan cyber ini. Nah, yang pertama itu ada flaming. Flaming itu yaitu mengirim chat atau pesan yang berisi kemarahan atau hinaan. Contohnya berdebat di kolom komentar Instagram, lalu menulis eh, dengan kata-kata yang kasar. Selanjutnya itu ada yang namanya online harassment atau pelecehan. Nah, ini pelecehan yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, seseorang terus mengirim pesan hinaan setiap hari melalui WhatsApp, hingga korban merasa takut untuk membuka media sosial. Eh, Terus selanjutnya itu ada pencurian identitas. Nah, ini tuh seperti menggunakan akun atau identitas orang lain tanpa izin. Contohnya itu mengambil foto dan data pribadi orang lain, lalu dibuatkan akun palsunya untuk mengirim pesan yang merugikan. Selanjutnya itu ada eh, masquerade atau pura-pura menjadi orang lain. Nah, ini tuh eh, berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan menipu atau mempermalukan korban. Contohnya itu kayak pelaku ini membuat akun yang menyerupai akun korban lalu mengunggah komentar yang tidak pantas sehingga eh, nama korban menjadi buruk. Selanjutnya itu ada denigration, yaitu menyebarkan fitnah atau informasi palsu. Ya, seperti seseorang yang nyebarin rumor di grup atau media sosial bahwasanya temannya melakukan suatu kesalahan, padahal informasi itu nggak benar. Itu juga termasuk cyberbullying. Selanjutnya itu ada outing, yaitu menyebarkan informasi atau data atau rahasia pribadi tanpa izin. Contohnya, membagikan isi percakapan pribadi atau foto seseorang kepada publik tanpa persetujuan pemiliknya. Selanjutnya itu ada exclusion, yaitu dengan sengaja mengucilkan seseorang dari kelompok online. Ya, seperti seluruh teman kelas buat grup, tapi yang ini nggak dimasukin gitu. Nah, agar seseorang itu dia ngerasa dikucilkan. Selanjutnya itu ada cyber stalking, yaitu mengawasi, mengganggu, atau mengintimidasi seseorang secara terus-menerus melalui internet. Contohnya itu pelaku terus ngirim pesan ancaman, memantau semua aktivitas media sosialnya, bahkan mencoba mengetahui lokasi yang dikunjungi korban, sehingga korban itu ngerasa nggak aman. Selanjutnya itu ada happy slapping. Nah, happy slapping itu yaitu merekam tindakan mempermalukan seseorang lalu disebarin ke internet. Misalnya itu kayak teman ngerekam saat terpeleset atau lagi dipermaluin di sekolah. Kemudian ada yang mengunggah video tersebut ke TikTok atau platform lainnya yang banyak ditonton orang.
Semua tindakan itu mungkin terlihat sepele bagi pelaku, tapi bagi korban itu dapat menimbulkan dampak yang serius, baik secara psikologis maupun secara sosial. Oleh karena itu, kita penting untuk mengenali bentuk cyberbullying agar dapat menghindari pelaku perilaku tersebut sekaligus membantu mencegahnya. Selanjutnya itu dampak psikologis yang nyata. Cyberbullying itu bukan hanya berdampak pada media sosial, tetapi juga pada kesehatan mental korban. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan rasa percaya dirinya, depresi, bahkan dalam kasus yang sangat berat dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup atau dikenal sebagai cyberbully. Shit. Karena itu cyberbullying bukanlah sekedar candaan atau komentar biasa, tetapi yang memiliki konsekuensi nyata. Selanjutnya itu cyberbullying ini berkaitan erat dengan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tapi juga memiliki etika serta tanggung jawab. Konsep smart and good citizen berarti kita mampu menggunakan teknologi secara bijak, sekaligus menghormati hak orang lain. Nah, dalam kehidupan digital, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yaitu menjaga etika, menghormati martabat orang lain, dan tidak menyebarkan kebencian maupun informasi yang merugikan. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan cyberbullying. Selanjutnya itu bela negara non-fisik. Selain itu, menjaga etika di internet juga merupakan salah satu bentuk bela negara non-fisik. Menghargai pendapat orang lain, menjaga persatuan, dan menggunakan media sosial secara positif merupakan bentuk kontribusi kita dalam ketahanan bangsa di era digital. Artinya bela negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Nih, ini beberapa kriteria sebagai smart citizen, yaitu menguasai teknologi informasi dengan bijak, berpikir kritis dan analitis terhadap informasi, serta menyaring eh, konten positif. Sedangkan kriteria good citizen yaitu memiliki empati dan simpati terhadap sesama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu menjunjung tinggi bertindak demokratis dan menghargai perbedaan. Selanjutnya itu eh, payung hukum di Indonesia itu cyberbullying ini juga memiliki dasar hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya pasal 27 dan pasal 29 penyebaran konten yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman atau maupun pemerasan dapat dikenakan sanksi hukum. Karena aktivitas di internet tersebut dalam ruang publik, pelaku cyberbullying dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pengguna internet harus berhati-hati dalam membuat maupun membagikan suatu konten. Selanjutnya itu menjadi smart citizen dan good citizen. Infografis selanjutnya itu maaf itu solusi mengatasi cyberbullying. Nah, itu solusinya itu yaitu yang pertama menjaga etika komunikasi, menggunakan bahasa yang sopan, pikirkan dampak sebelum mengirim komentar, hormati privasi orang lain, dan jangan mudah menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua, apabila menjadi korban, jangan membalas dengan kekerasan. Simpan bukti sebagai tangkapan layar,
laporkan kepada pihak platform atau pihak yang berwenang, serta mintalah bantuan kepada orang tua, guru, teman terpercaya, atau pihak yang dapat memberikan dukungan. Dengan langkah tersebut, kita dapat mencegah berkembangnya cyberbullying lebih luas. Cyberbullying merupakan masalah nyata di era digital dan dampak serius tentang kehidupan seseorang. Melalui pemahaman tentang kewarganegaraan, serta kepatuhan terhadap hukum, kita dapat menjadi smart and good citizen, yaitu warga negara yang cerdas, menggunakan teknologi sekaligus bertanggung jawab dalam setiap tindakan di dunia digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat yang aman, positif, dan saling menghargai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.